Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Dwi Lestari. Saya berusia 25 tahun. Saya tinggal di Desa Kedung Jaran, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan. Saya merupakan pendidik di TK Muslimat NU Seragi sejak tahun 2022, tepatnya bulan Juli setelah saya lulus dari jenjang S1. Saat itu, gaji saya 400.000 per bulan. Sekarang sudah kurang lebih 3 tahun saya mengajar di TK Muslimat NU Seragi. Selama bertugas, saya berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor dengan jarak tempuh kurang lebih 7 km. Dengan kondisi rumah yang cukup jauh dan juga jalanan yang sepi karena masih di daerah pedesaan, dengan banyak sawah di sekitarnya, saya harus selalu berhati-hati saat berangkat mengajar. Saya selalu berangkat pagi agar bisa menyambut anak di sekolah di pagi hari. Saya selalu mengusahakan sampai di sekolah sebelum anak-anak berangkat, meskipun saya tidak sedang piket saat itu. Selama mengajar anak usia dini, saya mendapatkan banyak hal baru. Saya menemukan banyak anak dengan karakteristik yang berbeda-beda. Gaya belajar mereka pun berbeda. Saya merasa ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya karena harus memahami berbagai macam karakter anak didik saya. Di awal-awal saya mengajar, saya cenderung menggunakan metode ceramah kecil atau bercerita secara satu arah di depan kelas. Saya pikir menyampaikan informasi secara langsung adalah cara yang paling cepat agar anak-anak mengerti. Namun, kenyataannya anak menjadi mudah bosan dan tidak fokus dengan materi atau hal yang sedang saya sampaikan. Kendala yang saya alami juga mengenai fasilitas sekolah yang saat itu masih terbatas. Setelah melakukan evaluasi, saya menyadari bahwa kesalahan saya tidak menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakteristik anak PAUD yang suka bermain, bergerak, dan mengeksplorasi apapun yang mereka lihat. Sehingga saya mulai menerapkan strategi pembelajaran mendalam agar anak-anak didik saya dapat memahami secara mendalam apa saja yang mereka pelajari. Cara yang saya lakukan untuk mengatasi permasalahan anak didik yang tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran adalah dengan saya selalu memulai hari dengan penuh semangat dan kegembiraan. Saya menyambut peserta didik dengan hangat untuk mempersiapkan petualangan yang seru mengenal materi yang akan saya ajarkan. Saya menerapkan strategi pembelajaran yang tepat sesuai kebutuhan anak didik saya. Saya memilih menerapkan strategi pembelajaran mendalam agar anak dapat memahami secara langsung dan nyata tentang apa saja yang sedang saya ajarkan. Hal ini sangat penting karena melalui penerapan strategi pembelajaran yang mendalam, anak dapat secara kontekstual memahami, menyentuh, dan mengeksplorasi hal yang sedang diajarkan. Sehingga mereka betul-betul memahami tentang materi yang diajarkan, mudah mengingat, dan mendapatkan pembelajaran yang bermakna sekaligus menyenangkan. Saya menerapkan strategi pembelajaran mendalam, salah satunya pada saat mengenalkan materi pembelajaran tentang tanaman dan buah jagung, saya menampilkan materi dan ice breaking menggunakan Smart TV, agar anak didik saya tidak mengantuk dan tidak mudah bosan. Saya sangat bersyukur karena sekolah saya sudah mendapatkan bantuan Smart TV atau IFP dari pemerintah. Saya sangat mendukung program dari pemerintah Pak Presiden Prabowo Subianto. Karena hal itu sangat bermanfaat dan sangat membantu khususnya bagi sekolah tempat saya mengajar yang belum memiliki proyektor. Hal ini bisa sangat membantu untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran agar anak lebih bersemangat dalam belajar. Kemudian saya juga menggunakan media jagung asli dan saya juga membawa tanaman jagungnya. Saya memberikan kesempatan kepada anak didik saya agar mereka dapat meraba dan merasakan bagaimana tekstur kulit jagung. Melihat dan membedakan warna jagung, anak dapat mengamati secara langsung bagaimana bentuk dan bagian-bagian tanaman jagung. Saya juga menyediakan alat dan bahan untuk membuat jasuke, yaitu salah satu makanan olahan dari jagung. Saya menyediakan beberapa ragam main yang menarik, yaitu ada kegiatan menulis kata jagung menggunakan lost part. Saya menyediakan banyak lost part, di antaranya ada batu kerikil, kerang, kancing, dan juga bunga pantai. Anak bebas mau menggunakan bahan yang mana untuk menulis huruf per hurufnya. Kemudian ada kegiatan menghitung biji jagung dengan lost part juga yang bervariasi. Saya menggunakan biji jagung, tutup botol, pita, dan juga stik es krim. Anak menghitung angka sesuai dengan angka yang tertera di tutup gelas.
Kemudian ada kegiatan membuat jasuke. Saya sudah menyediakan semua alat dan bahannya. Anak-anak tinggal bereksplorasi membuat jasuke dan kemudian nanti mencicipi rasanya. Dan juga ada kegiatan mewarnai gambar jagung. Sehingga anak didik saya bebas untuk bereksplorasi, bermain di mana saja sesuai tempat-tempat ragam main yang sudah saya sediakan. Mereka menjadi lebih antusias dalam belajar, mereka merasa tertarik untuk mencoba ragam main yang saya sediakan, dan kegiatan pembelajaran pun mudah membekas di ingatan mereka, sehingga dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari, dan juga di kelak kemudian hari. Saya tinggal tetap memperhatikan aktivitas bermain anak, ikut memberikan stimulus tentang kegiatan-kegiatan yang mereka pilih dan mereka lakukan, memberikan apresiasi kepada hal-hal yang telah anak didik saya lakukan. Perubahan strategi pembelajaran yang saya lakukan memberikan dampak yang positif bagi para anak didik saya. Hasilnya sangat efektif, karena mereka menjadi sangat antusias dalam belajar, lebih terlibat dalam kegiatan, dan lebih ceria dalam proses pembelajaran. Mereka tidak lagi mudah bosan dan kurang fokus dalam pembelajaran, karena setiap kegiatan saya rancang variatif, melibatkan permainan, lagu, gerak tubuh, dan media konkret. Saya juga merasa suasana kelas lebih hidup, anak-anak lebih mudah diarahkan, dan lebih cepat memahami materi karena pembelajaran menyenangkan. Keterampilan sosial pun meningkat karena anak sering berinteraksi satu sama lain dalam kelompok kecil. Perkembangan aspek kognitif, sosial emosional, bahasa, dan motorik anak juga terlihat jelas. Secara umum, hasil belajar anak menjadi meningkat. Respon orang tua juga sangat baik karena anak selalu bercerita di rumah tentang kegiatan yang telah dilakukan di sekolah. Dan para orang tua menyampaikan bahwa anak tidak sabar untuk berangkat sekolah agar bisa bertemu dengan teman-teman, guru, dan bermain bersama. Pengalaman ini sangat berharga bagi saya karena saya semakin memahami bahwa guru pendidikan anak usia dini tidak bisa menyamakan begitu saja strategi pembelajaran dengan jenjang yang lebih tinggi. Anak usia dini perlu pengalaman langsung melalui kegiatan bermain yang menyenangkan dan eksplorasi lingkungan sekitar. Saya belajar bahwa menjadi seorang guru harus kreatif dalam menyusun strategi pembelajaran yang bervariasi, menyesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan perkembangan anak. Saya menjadi lebih sadar tentang pentingnya membuat perencanaan pembelajaran yang mendalam dengan mengutamakan kebahagiaan anak. Pengalaman ini membentuk saya menjadi guru yang lebih kreatif, sabar, dan memahami hakikat belajar anak usia dini.